Bahkan kalau Bung Karno dalam satu ceritanya nonton film pun itu nonton di kelas yang pribumi, di balik layar, sehingga teksnya pun terbalik. Gitu. Selamat datang di channel Bung Karno The Other Stories. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang lagi nonton, kita punya panggilan spesial nih untuk kamu, yaitu sahabat Soekarnois. Nah, di channel ini kita akan ngobrolin tentang sejarah-sejarah dari Bung Karno yang anti mainstream. Karena kita punya tagline yaitu serpihan sejarah yang tercecer. Dan di channel ini kita nggak akan sendirian karena sudah ada penulis yang luar biasa yang salah satunya menulis buku tentang total Bung Karno, yaitu ada Mas Roso. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas. Pagi, siang, sore, malam. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah satu penulis yang luar biasa ya, dan kita akan ngobrol banyak tentang sejarah-sejarah anti mainstream dari Bung Karno yang mungkin jarang ada di buku sejarah sekolah, atau mungkin kamu yang belum terlalu banyak tahu. Kita akan kulik sedalam-dalamnya sejarah tentang Bung Karno yang anti mainstream nih. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang sejarah-sejarah yang anti mainstream nih, buat sahabat Soekarnois, kita mau ingetin kamu untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel Bung Karno The Other Stories. Dan jangan lupa kalau kamu mau nanya-nanya lebih dalam lagi, mungkin dari obrolan kita, mungkin nanti nextnya, jangan lupa komen juga di bawah ya. Dan kali ini sebelum kita ngomong lebih dalam lagi, kita mau ngobrol-ngobrol tentang behind dari ceritanya nih Bung Karno The Other Stories channel ini. Ada apa sih? Kenapa sih kok sampai seniat itu pengen bikin gitu loh, Pak? Emang Mas aja ya biar lebih akrab ya. Kenapa nih dibuat channel Bung Karno The Other Stories ini? Oke, terima kasih Anissa dan sahabat Soekarno semua. Saya tergerak untuk membuat channel Bung Karno The Other Stories ini. Pertama karena menurut saya ada gap pemahaman yang cukup senjang antara generasi muda dengan era presiden pertama kita Soekarno. Padahal Soekarno adalah tokoh besar, tokoh yang sudah seharusnya kita hargai dan kita mengetahui semua ajaran-ajarannya. Lebih celaka lagi, saya katakan celaka ya, karena saya melihat beberapa konten di YouTube tentang Soekarno, itu isinya ada yang bagus, tapi ada yang hoax ya. Jadi katakanlah konten tentang Bung Karno, tetapi isinya sesuatu yang sebenarnya tidak make sense. Katakanlah Soekarno masih hidup loh. Oke, banyak. Itu kan kayaknya hanya untuk ngejar clickbait atau semacamnya gitu ya, dengan membuat judul-judul yang sensasional. Soekarno sudah wafat gitu loh, tapi dibuat seolah-olah Bung Karno masih hidup dengan berbagai macam kisah-kisah yang menyelimutinya. Dari sudut apapun menurut saya ya meninggal ya sudah meninggal. Jadi itu beberapa alasan, dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah karena Soekarno adalah tokoh proklamator, tokoh bangsa yang memiliki banyak sekali warisan ajaran, ya, warisan ajaran. Dan ajaran Soekarno banyak sekali yang bersifat everlasting, artinya masih update sampai sekarang. Jadi kalau kita mau saja belajar dari Soekarno, itu sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat, pengetahuan yang bisa kita dapat, dan beberapa sikap-sikap kenegarawanan, kemudian sikap-sikap cinta tanah air, nasionalis, yang bisa kita petik dari dia. Itu saya kira sangat penting untuk generasi muda dalam menghadapi era yang kita sebut era globalisasi atau era keterbukaan informasi, apapun eranya, dengan tidak meninggalkan sejarah, khususnya sejarah Soekarno. Saya berharap channel ini mampulah mempersempit gap tadi antara pemahaman generasi muda dengan ajaran-ajaran Soekarno. Nah, yang juga saya kira sangat penting adalah bahwa melalui ajaran-ajaran Soekarno ini masyarakat bisa mendapatkan nilai-nilai penting ini. Jadi sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar tidak saja kalau dia menghargai dan mengingat jasa-jasa para pahlawan,
tapi juga mengambil hal-hal yang baik dari para pahlawan itu, khususnya Bung Karno. Ya sih, saya cukup setuju dengan membuka channel ini karena kalau melihat dari anak-anak sekolah zaman sekarang ya Mas ya, itu banyak sekali yang masih agak gak tahu Cut Nyak siapa gitu. Ya cuma tahu mungkin Soekarno hanya sekedar oh ya itu presiden pertama selesai gitu. Padahal sebenarnya sejarahnya banyak banget dan masih banyak yang belum dikuak. Hanya sekedar di buku aja, di buku pelajaran cuman mungkin hanya ya sedikit aja kali ya. Porsinya sedikit sekali. Boleh nggak sih Mas kasih pendapatnya nih tentang anak zaman sekarang yang mungkin mulai enggan atau mulai males nih belajar sejarah udah lama udah lampau, itu ada pesan-pesannya juga nggak sih? Ya pasti. Ini erat sekali kaitannya dengan bagaimana sejarah diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi selama ini kan sejarah kalau kita belajar mau itu di level SD, SMP, SMA itu tidak lebih dari catatan tahun, tanggal, peristiwa, gitu ya. Tidak pernah ada satu muatan sejarah yang begitu mendalam sampai kepada substansi sejarah itu terjadi. Itu jarang. Nah, itu yang pertama ya, karena memang dari pelajaran mungkin. Ini saya kira bukan kritik, ini masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk barangkali materi sejarah bisa dikemas secara lebih menarik gitu loh, sehingga anak-anak muda tetap tertarik dengan sejarah. Nah, yang kedua, era sekarang tentu saja dengan adanya kecepatan informasi, orang bisa mengatakan budayanya sudah nggak lagi budaya baca, budaya mendengarkan atau budaya melihat. Nah, saya kira saya akan masuk ke ranah ini. Jadi bagi yang malas baca ya nggak apa-apa gitu loh. Toh itu sesuatu yang nggak bisa dipaksa. Kalau dari kecil dia sudah habit membaca, sampai tua dia akan membaca gitu loh. Tapi kalau dari kecil cuma dikasih gadget, ya dia habitnya hanya nonton gitu. Nah, barangkali buat generasi seperti ini supaya tidak kehilangan kontak dengan sejarah, maka channel ini menjadi sangat penting. Dan yang ketiga, tagline ini adalah serpihan sejarah yang tercecer. Saya sih tidak berharap konten dari channel ini itu hanya semacam tanggal dan tahun peristiwa terkait dengan Soekarno, tapi ada behind stories ya. Jadi ada cerita-cerita yang mungkin tidak terkuak, yang mungkin tidak ada di buku pelajaran, yang juga mungkin luput dari pengamatan banyak orang. Nah, itu yang membuat konten ini menurut saya bisa menjadi sangat menarik. Kita tidak akan membahas Soekarno sebagai presiden dengan keputusan-keputusannya, dengan kebijakan-kebijakannya, dengan manuver-manuver politiknya, terlalu berat. Kita bicara yang enteng-enteng saja, sehingga mungkin bisa lebih mudah dicerna oleh generasi muda. Ya semoga aja sih ya ini bisa jadi alternatif lain untuk kamu-kamu nih yang masih muda yang suka ngulik sejarah tapi males baca. Karena kan sekarang eranya udah digital, jadi udah nggak ada alasan lagi nih buat sahabat Soekarnois ya untuk nggak tahu sejarah yang lain-lainnya. Jangan cuma dari buku pelajaran aja, tapi dari bukunya Mas Rosso juga nih banyak banget sejarah-sejarahnya. Tapi mungkin kalau kamu pengen tahu secara ceritanya, storytellingnya seperti apa, kamu bisa langsung aja subscribe di sini karena di sinilah channel yang paling tepat untuk kamu tahu sejarah-sejarah serpihan yang tercecer seputar dari Bung Karno. Ada pesan-kesan ya nih Mas buat teman-teman Soekarnois biar mau nonton terus nih? Ya, saya harap sih sebenarnya ini ada interaksi ya. Jadi kontennya tidak hanya dari Mbak Nisa atau dari saya atau dari teman yang lain nanti, tapi tadi benar, saya harapkan nanti sahabat Soekarnois yang ingin tahu lebih jauh atau mungkin yang ingin menanyakan sesuatu, silakan tulis aja di kolom komen. Nah, itu bisa juga jadi bahasan. Betul. Sehingga konten ini menjadi lebih interaktif. Betul. Jadi tidak semata-mata one way ya dari kita untuk sahabat Soekarnois, tapi juga dari sahabat Soekarnois bisa juga mengajukan pertanyaan, kita akan jawab. Itu yang mungkin membuat channel ini bisa lebih hidup. Ya, pesan saya karena apa? Soekarno itu ini buat saya pribadi. Buat saya pribadi, tokoh yang saya paling kagumi itu ya Soekarno. Jadi kalau saya boleh sebut, Mas Rosso, siapa tokoh idola Anda? Nomor 1 Nabi Muhammad, 2 Muhammad, 3 Muhammad, mungkin sampai 9 Muhammad ya. Karena memang itu Nabi saya, agama yang saya anut. Tapi nomor 10 saya pastikan Soekarno. Artinya
sependek pengetahuan saya, Soekarno itu tokoh yang bisa kita teladani, yang darinya banyak sekali nilai-nilai. Bisa kamu bayangkan nggak Nisa? Umur kira-kira 15 tahun, 16 tahun dia masih sekolah di HBS Surabaya, itu setidaknya sudah 7 bahasa asing dia kuasai. Aku 15 tahun masih mainan. Masih mainan anak sekarang. Dia umur belasan tahun sudah menguasai bahasa asing dan dengan cara yang sangat luar biasa karena kita kan waktu itu inlander ya, bangsa yang terjajah, akses kepada buku sangat sulit. Bahkan kalau Bung Karno dalam satu ceritanya nonton film pun itu nonton di kelas yang pribumi, di balik layar, sehingga teksnya pun terbalik, gitu loh. Itu Soekarno belajar bahasa asing dari situ. Itu baru satu cerita kecil tentang kenapa Soekarno kemudian menjadi orang besar. Dia tidak saja menjadi orang besar bagi bangsa Indonesia, tapi juga seorang tokoh besar dunia. Jadi dia juga pahlawan bagi negara-negara Asia Pasifik yang baru merdeka tahun 50-an. Dia juga pahlawan Islam Asia Pasifik, itu resmi dilebarkan. Jadi kalau sahabat Soekarnois pernah mungkin melihat tayangan atau bacaan, wih ternyata di Mesir ada nama Jalan Soekarno, di Afrika ada nama Jalan Soekarno, di beberapa negara ada nama itu. Ya seperti itu kebesaran nama Soekarno, dan menjadi tidak layak, tidak elok kalau kita sendiri sebagai anak bangsa Indonesia kok kurang menghargai sosok Soekarno. Itu sih Nisa. Luar biasa ya, karena memang kalau saya pribadi juga masih belum terlalu banyak tahu. Makanya dari sini kita sama-sama belajar nih sahabat Soekarnois ya, supaya nggak cuma tahu Soekarno ini sebagai presiden pertama, tapi ternyata cara belajarnya Soekarno di umur yang masih belia aja tuh nggak cuma baca buku aja, tapi dia belajar dari film walaupun tulisannya terbalik ya kan, walaupun mungkin minim aksesnya, tapi giat terus belajar sampai akhirnya namanya besar seperti sekarang. Sampai nggak cuma dikenal di Indonesia aja, sampai ke luar negeri pun banyak yang menghormati dan banyak yang respect banget nih pokoknya sama Soekarno. Nah buat sahabat Soekarnois nih ya, jangan sampai nggak subscribe ya, pokoknya kamu wajib banget subscribe, apalagi kalau kamu tuh yang di rumahnya banyak quotes-quotesnya Soekarno ya kan, karena kan banyak nih kata-katanya Soekarno ya Mas ya yang dijadiin quotes, atau mungkin banyak poster-poster yang kalau cuma pajang doang mah ya elah, itu mah udah biasa, tapi harus di subscribe nih channel ini. Terakhir nih Mas, aku mau nanya, dari kapan sih Mas mulai mengulik dan akhirnya sampai seperti ini, sampai menulis buku tentang Soekarno? Ya, jadi awalnya kan saya ngeblog ya, saya ngebikin blog rosodaras.wordpress.com, saya dan Bung Karno tagline-nya. Itu kontennya 100% tentang Soekarno, saya nggak nulis lain-lainnya. Itu tahun 2000-an lah, 2000 sekian ya, sudah cukup lama. Sehingga waktu itu sebenarnya niatnya sederhana, saya pengen nulis buku tentang Soekarno, tapi profesi saya jurnalis yang mungkin aktivitas kesehariannya luar biasa, nggak bisa ditebak. Bisa berangkat pagi pulang malam, wah ini kapan jadi bukunya? Nah, sehingga solusi yang paling mudah ketika itu adalah membuat blog. Jadi kapan saya punya gagasan pikiran tentang Soekarno, saya tuangkan di blog. Nah, tanpa terasa kemudian menjadi puluhan, bahkan ratusan tulisan, hingga akhirnya sebuah penerbit Imania, dia kalau nggak salah grupnya Mizan ya, menawarkan untuk membukukan konten blog saya menjadi buku. Nah, itu awal mula tulisan-tulisan Soekarno itu kemudian menjadi terbukukan hingga sekarang. Kalau boleh tahu udah ada berapa buku nih Mas tentang Bung Karno yang ditulis sama yang terbit bersama penerbit Imania sendiri ada mungkin sekitar 5 judul ya. Kemudian yang saya terbitkan bersama Yayasan Aku dan Soekarno itu ada beberapa. Kemudian yang terbit secara indie juga ada beberapa. Saya pernah menghitung total sih hampir sekitar 17 buku. Luar biasa, 17 buku, satu buku aja mungkin penulisannya bisa lama. Ini udah ada 17 buku. Kalau misalnya sampai saat ini masih bisa didapetin nggak Mas? Buku-buku itu masih ada. Tapi untuk judul-judul yang terbit dengan penerbit itu saya lihat sekarang sudah tidak ada lagi stok di Imania, tapi bisa dilacak di online ya. Saya beberapa buku lawas saya, ini buku pertama tentang aktualisasi pidato terakhir Soekarno itu 2001. Jadi saya udah nggak punya stok sama sekali. Saya temukan justru di online. Masih ada buku ini. Kemudian saya beli lewat online. Jadi itu beberapa. Kalau yang tapi kalau
nanti mungkin melalui channel ini banyak request untuk cetak ulang, ya kenapa tidak? Iya betul. Mungkin kalau kamu punya ide-ide, mungkin penasaran nih sama buku yang ini, boleh nggak kita gimana caranya, atau mungkin dicetak ulang, minta yang banyak biar nanti kita langsung ngajuin ke penerbit ya Mas ya. Atau mungkin boleh nanti kita catat di bawah di description box blognya Mas ya. Siapa tahu nanti kalau kamu penasaran nih sahabat Sukarnois yang pengen baca secara detail tulisannya Mas Roso, bisa langsung aja klik, nanti linknya ada di bawah sini, oke? Nah, buat sahabat Sukarnois, itu dia sedikit cerita tentang berdirinya atau adanya nih dari channel Bung Karno The Other Stories. Nah, untuk sahabat Sukarnois ya, jangan lupa nih, setelah ini kita masih banyak banget acara-acara yang ngobrol-ngobrol tentang serpihan-serpihan sejarah yang tercecer dari Bung Karno. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa kasih pertanyaan yang bikin kamu kira-kira aku penasaran banget nih Mas sama yang ini nih, tolong ceritain dong. Boleh banget langsung aja komen di bawah sini ya. Dan juga jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti akan ada episode-episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Jadi buat sahabat Sukarnois, terima kasih banyak Mas Roso untuk ngobrol-ngobrolnya. Wah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Bung Karno The Other Stories.